Halo, selamat berjumpa lagi di video saya. Ya, lagi-lagi ini tentang bemo atau tuk-tuk ya. Kali ini saya mau berbagi tips soal pemasangan kipas angin. Ya, kenapa kok dipasang kipas angin? Ya, karena sumuk. Kalau orang sini bilangnya itu sumuk, atau kalau orang Jakarta bilangnya gerah kali ya. Ya, lah kan kalau jalan enggak. Iya, memang kalau jalan enggak. Kalau jalan misalnya dibuka satu jendela di bagian driver gitu, satu aja, satu sisi udah cukup memenuhi satu ruangan, itu udah cukup anginnya, enggak bikin gerah. Nah, masalahnya kalau lagi macet, nah, atau lagi hujannya agak gede misalnya, nah otomatis kan semua jendela ini ditutup. Nah, itu berasa gerah di dalam itu, sumuk. Ya, akhirnya mau ndak mau harus pasang kipas biar nggak terlalu gerah di dalam itu waktu posisi hujan atau posisi macet. Kalau posisi jalanan lancar nggak pernah nyalain kipas. Nah, selain itu kipas angin juga membantu untuk mengurangi pembentukan embun di windshield. Ya, memang tidak seampuh AC ya, tapi setidaknya kalau ada kipasnya itu sedikit mengurangi lah terbentuknya embun yang ada di sini. Karena kita tahu kalau posisi hujan itu kan bisa terjadi embun di windshield, karena kan di dalamnya ini kan udaranya lebih hangat dibandingkan di luar gitu. Ya, setidaknya 80-90% lah membantu gitu. Nah, terus pemasangannya seperti gini. Ini yang depan saya pasang satu, ditaruh di sini. Terus yang untuk bagian penumpang pasangnya di situ. Nah, di situ pasangnya. Untuk jalur listriknya ini yang depan ini saya lewatkan di celah yang ada di frame-nya windshield ini. Tuh, di situ ada celah. Nanti dia turun ke bawah terus nanti keluarnya di sini, dalamnya sini ketutupan sama cover ini. Nah, itu nanti dia ke sana ada lubang, terus turun di bawahnya dashboard ini. Nah, untuk listriknya saya ambilkan dari panel tombol ini ya, sumbernya dari sini. Ini ada arrow standby di sini, saya ambilkan dari sini. Terus untuk masa bisa dibaut langsung ke bodi. Tuh. Ini pakai kipas mobil yang single ya. Terus untuk bracketnya ya pakai plat lubang itu yang biasanya dipakai untuk di motor, untuk modif itu. Ini dipotong secukupnya, terus ikut di sini sama di sini. Nah, yang di sini itu dia nggak ada dratnya, bentuknya polos seperti ini. Nah, ini yang kanan, ini yang kiri. Nah, caranya pakai rivet nut. Nah, pakai rivet nut ukuran M6 ditanam di sini, udah jadi dia kayak gini. Udah, saya syuting dari belakang biar lebih enak viewnya. Nah, tuh
kayak gitu, jadinya seperti itu. Nah ini kalau posisi hujan dia diarahkan ke kaca, terus kalau misalkan macet kena gerah ini bisa bisa ke sini, bisa untuk drivernya. Nah, tuh kayak gitu ya. Ini yang depan. Terus kalau untuk yang belakang ini saya pakai dua yang twin ya, karena asumsi saya ya untuk dua penumpang gini, satu yang kanan satu yang kiri gitu. Nah kayak gitu ya. Ini listriknya saya ambil dari lampu itu, lampu asli bawaan pabrik itu kan ada standby 12 volt, tarik kabel lewat sini, lewat frame-nya atap sini, terus langsung belok ke sini, masanya langsung ke bodi kayak gini. Nah langsung ke bodi kayak gini, ke rangka tuh. Dari kabel ini juga saya tarik ke sini, ke sini, ke sini. Nah untuk pasang lampu, nah karena yang di belakang ini ketika kondisi tertentu itu memang butuh penerangan ya, jadi repot kalau nggak ada lampunya. Lampunya cuma di depan yang nggak cukup terang untuk menerangi yang di area penumpang dan bagasi. Terus pemasangannya seperti apa? Simple aja. Ini saya pakai dua besi siku lubang, di toko bangunan banyak ya. Ini saya pakai yang paling tipis, sengaja nggak pilih yang terlalu tebal biar mudah dibentuk. Saya lupa nggak tanya tebelnya berapa, pokoknya minta yang paling tipis gitu aja. Nah ini kan hasilnya siku ya. Nah ini digepengin, dipukulin semua tuh kayak gini ya, dibuat gepeng, dipukulin sampai lurus semua. Terus simpel aja di kabel tis tuh, kabel tis ini dua, terus yang ke sini juga dua, yang ini dua, ini juga dua tuh ya. Terus si kipasnya dilubangin sini, sebelah sisi kanan dua, kiri juga dua sama di situ. Terus langsung ditali di sini. Di bawahnya kipas ini ada double tip juga. Sorry bukan bawahnya ya, ini atasnya berarti ya, karena ini posisinya dibalik. Ini ada double tip juga, dia nempel ke besi siku ini. Jadi ada double tip, ada kabel tis, udah kuat. Ini lumayan, nggak gerak-gerak banget tuh, sangat lumayan ini tuh kayak gini. Gitu. Ini udah saya tes pakai jalan-jalan ke sana kemari, aman, nggak ada gejala goyang atau apa. Terus selain itu juga besi siku ini juga bermanfaat untuk menopang si atap ini, karena gini, posisi waktu hujan ya, hujan terus posisinya lagi parkir, si atap ini bisa mengantung air, itu bisa mengantung di sini, di atasnya atap ini. Karena ini kan nggak ada yang menopang ya, nggak ada yang menahan si atap ini kan fleksibel atapnya ini, jadi dia mengantung. Terus kalau kita naik terus jalan gitu ya, kita lagi buka salah satu jendela, tumpah air itu, wah masuk semua ke sini masuk semua pokoknya. Nah kalau ada ini, selain dia berfungsi
sebagai si dudukan buat kipas angin, dia juga menambah kekuatan si atap ini. Jadi ketika hujan, air itu nggak mengantung di sini, langsung turun ke bawah gitu ya. Dulu kira-kira itu dulu ya. Semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam roda 3, mantap.